Pertanyaan-pertanyaan itu, Bang Jutek, Bang Ruli, hari ini terjawab. Kenapa saya harus berpisah dengan istri? Kenapa saya harus berpisah dengan anak saya? Kenapa saya harus tinggal di sini, tidur di pinggir sungai? Karena saya tidak tidur di situ, Bang. Saya tidur di pinggir sungai, sendiri, tidak ada yang menemani. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun ya. Saat ini Gencar, Deddy Mulyadi, dan Tenovi sedang dijodoh-jodohkan. Akan tetapi ya, seperti apa yang kita ketahui bahwa KDM pernah menjalin rumah tangga dengan Ambu Ane, yang kemudian dia ditinggal nikah. Dan netizen pun dengan kejam menduga bahwa Ambu Ane mempunyai pria idaman lain. Maka itu perlu diluruskan ya teman-teman ya. Tidak baik berkomentar negatif sebelum mengetahui fakta yang sebenarnya. Dan seperti apa alasan baik dari KDM atau bahkan dari Ambu Ane. Berikut videonya. Ini saya cerita kenapa saya berpisah sama istri saya. Kenapa saya juga harus berpisah dengan anak yang begitu saya cintai, saya sayangi, nih yang Ayu. Yang saya bertemu harus berurai air mata dulu baru bisa bertemu. Seluruh pertanyaan-pertanyaan itu, Bang Jutek, Bang Ruli, hari ini terjawab. Kenapa saya harus berpisah dengan istri? Kenapa saya harus berpisah dengan anak saya? Kenapa saya harus tinggal di sini, tidur di pinggir sungai? Karena saya tidak tidur di situ, Bang. Saya tidur di pinggir sungai, sendiri, tidak ada yang menemani. Rupanya ini adalah panduan dari alam untuk membuat saya tidak terikat hidup dengan siapapun. Untuk membuat saya, bahkan kenapa saya harus berhenti jadi anggota DPR lagi enaknya. Hari ini Tuhan alam menjawab bahwa saya harus hidup sendiri, nggak nimang anak tiap pagi, nggak punya istri, kemudian tidak punya jabatan. Ternyata saya lagi dituntun untuk membebaskan orang yang dipenjara dengan vonis seumur hidup. Mungkin kalau hari ini saya dalam rumah tangga yang baik, anak saya lagi lucu-lucunya, mungkin waktu saya hari ini dihabiskan untuk nuntun Nihiyang kemanapun dia pergi. Waktu saya dihabiskan untuk nganter keinginannya, apapun pasti saya ikutin. Waktu saya pasti dihabiskan untuk memeluk dia dalam setiap waktu. Waktu saya pasti dihabiskan untuk tetap di kamar bersama dia, karena kalau ada nih yang datang, maka saya mendedikasikan seluruh hidup saya buat dia, dan saya tidak pernah jauh dari diri. Tetapi kalau hari ini atau 3 bulan yang lalu saya melakukan itu, mungkin saya tidak pergi ke Cirebon untuk dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang, dari narasumber ke narasumber, dari saksi ke saksi, dan 24 jam pikiran saya hanya untuk itu. Mungkin saya tidak bertemu dengan Pak Ruli, Bang Jutek, dan semua teman-teman Fradi, dan mungkin saya juga tidak bertemu dengan Pak Oto Hasibuan. Dan mungkin 7 terpidana yang dituduh membunuh dan memperkosa tanpa salah sedikit pun, hari ini dia akan menjadi orang yang pulang dari penjara nanti ketika sudah digotong dalam keranda jenazah. Di usia nanti mungkin 50 tahun, 60 tahun. Maka mungkin bisa jadi manusia itu tidak akan pernah sempurna dalam hidupnya, dan bisa jadi manusia itu tidak akan pernah totalitas dalam hidupnya manakala terlalu banyak keterikatan dalam dirinya. Sehingga hari ini saya merasa bahagia, kesendirian saya jawab, jauhnya saya dengan Nihiyang Ayu hari ini dijawab dengan sebuah kebahagiaan. Dan saya hari ini mohon maaf buat Nihiyang yang ayahnya barangkali mengabaikan, walaupun dalam setiap malam saya selalu menangis. Tetapi bahwa jauhnya saya dengan Nihiyang ternyata memberikan warna bagi kemerdekaan manusia yang jauh lebih tinggi. Bersama Nihiyang nanti suatu saat akan bersama lagi, tapi kemerdekaan mereka tidak akan pernah terulang waktunya karena momentumnya hanya hari ini.
Untuk itu juga hari ini adalah hari kebebasan. Jadi kalau dalam teman-teman Kristiani mungkin belajar mengetahui bagaimana seseorang akan terlepas dari pendosa dan membebaskan diri. Dan orang yang lepas dari dosa itu adalah orang yang membebaskan diri, melepaskan diri dan kemudian tidak ada rasa takut dalam hidupnya. Apa yang ada dalam diri orang Sunda? Kebaik urang ulah kababawa. Eta mah batur lain urang. Kalau orang Sunda dalam dirinya selalu kebaik eta mah batur asalah urang. Nanti suatu saat ada masalah menimpa Anda, semua orang akan berkata begitu dan Anda tidak ada yang menolong dan membantu. Ini penting loh, ini penting. Jadi makanya saya katakan pemimpin pencitraan seperti ini. Nah, ini penting. Nah, kenapa saya bicara begini? Saya mematuk semangatnya orang-orang Jawa Barat. Kalau ingin punya harga, ingin punya wibawa, dari sekarang bangun solidaritas dan kekompakan. Super sekali ya, apa yang dikatakan oleh KDM tentang alasannya ketika dia berpisah dengan istrinya, di mana dia mengatakan memang tidak ada hidup yang sempurna dan dia ingin tidak ada suatu keterikatan dengan siapapun. Ketika dia terikat dengan siapapun atau orang lain, maka dia tidak bisa menjadi total atau berperilaku totalitas untuk menyikapi suatu masalah atau yang dia hadapi. Dan ternyata itu terbukti. Dengan perpisahan tersebut, dia dapat menolong orang lain. Tidak hanya satu pribadi, bahkan 7 pribadi atau 7 orang. Yang dimana waktu itu sedang viral kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang ya beberapa waktu lalu sempat menghebohkan dunia maya. Dimana KDM akhirnya ikut membantu dengan Otto Hasibuan dan Bapak Ruli. Ya mungkin KDM tidak menjelaskan secara eksplisit dan secara terperinci. Dan ya ini adalah menjadi renungan hidupnya. Tak ada manusia sempurna dan tidak ada manusia yang akan mencapai limit di mana seperti apa yang diinginkan. Karena apa? Karena tentunya Tuhan selalu menciptakan cobaan agar dia selalu bertakwa. Lalu apa sih alasan dari Ambuane sendiri kenapa dia memilih berpisah dengan KDM yang seperti yang kita ketahui bahwa dia adalah sosok kepribadian yang sangat baik, pemimpin yang mengayomi rakyat. Tetapi ya terlepas dari hal itu dia tetap manusia. Dan Ambuane pun akhirnya menemukan titik dari kepribadian KDM yang lain. Dan dia mengungkapkan hal itu. Berikut videonya. Yang dulu waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu, daripada yang diharuskan oleh agama, gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu. Saya kan mampu misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya, anak saya bisa juga, tapi kan itu tidak menggugurkan kewajiban beliau sebagai suami. Mungkin beliau lupa kali ya gitu. Padahal kan kalau dilihat beliau juga bukan orang nganggur, punya pekerjaan, punya jabatan juga sama gitu ya, punya penghasilan juga sama gitu. Ini juga mungkin sebelumnya apakah sudah disampaikan? Sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah jadi pembicaraan di internal kita, bahkan staf saya yang menjadi saksi gitu ya, menjadi saksi, sampaikan oleh staf saya, iya Pak, sok aja lah, kalau Bu itu kan tidak menuntut besarannya berapa, yang penting gugurkan aja kewajiban Bapak gitu. Terus saya bilang ke suami saya pernah, iya ya, nanti uangnya juga nggak akan Ibu pakai gitu. Cukup kok yang penghasilan Ibu juga bisa memenuhi, nanti uangnya disimpan jadi tabungan buat anak-anak. Apapun yang dikasih oleh ayah, berapapun Ibu akan simpan di tabungan gitu ya, dan itu nggak akan dipakai. Itu pernah kita obrolkan gitu. Yang penting
karena kalau dalam Islam gitu ya, itu hal yang sangat mendasar. Iya. Itu adalah menandakan bahwa cirinya suami punya tanggung jawab itu adalah itu. KDRT secara psikologis. Yang kedua adalah sikap yang tidak baik. Itu lebih kepada apa ya, KDRT secara psikologis. Apa itu? Ucapan. Ucapan yang kasar, ucapan kasar. Yang omongan yang dilontarkan gitu. Jadi itu berdampak terhadap psikologis saya. Itu sudah terjadi lama, bukan hanya Sering Sering. gitu. Jadi beberapa, hanya kan waktu dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Nah, hari ini karena saya merasa apa ya, sudah cukup, ini harus kalau bahasa ke anak itu ada bahasa orang tua ke anak ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ngawarah. Mendidik. Jadi untuk mengingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar gitu. Manajemen keuangan tidak transparan. Materi ketiga itu adalah kaitan dengan tidak transparannya, tidak terbukanya manajemen keuangan. Jadi saya tidak tahu penghasilan suami saya berapa pastinya. Saya juga tidak tahu berapa aset yang dimiliki oleh suami saya, kecuali di LHKPN gitu. Atau di titiknya aset suami saya itu di mana sih? Nggak tahu sampai sekarang. Karena kalau beliau ini mau beli sesuatu nggak pernah ngomong ke saya sampai hari ini pun. Jadi seperti itu ya, bahwa Ambu Anu mengatakan bahwa ada 3 hal yang membuat dia memilih untuk berpisah. Pertama, tidak memberi nafkah. Ya, karena seperti yang kita ketahui waktu itu Ambu Anu menjadi bupati, KDM sudah tidak menjadi bupati. Dalam rumah tangga bukan seharusnya, saya tidak mengajari bahwa lazimnya pada umumnya orang-orang ekonomi lemah seperti saya maka akan saling bergantian, saling membantu. Jika seorang suami tidak bisa bekerja atau sedang sakit, istrinya menggantikan. Misalkan buka warung ya, istrinya yang jaga, yang suaminya yang istirahat, dan sebaliknya. Karena ya namanya juga rumah tangga ya, tidak mungkin mutlak dalam tugasnya itu bisa sempurna ya, karena memang kembali tidak maksudnya sempurna, yaitu menurut orang ekonomi lemah seperti saya, seperti itu ya. Tapi ya mungkin berbeda dengan Ambu Anu prinsipnya. Yang kedua adalah tentang yang psikologis ya, KDRT psikologis. Ya, memang itu adalah sebuah mungkin kekurangan ya, dan tidak perlu diungkapkan secara eksplisit ya. Mungkin hanya Ambu Anu yang tahu benar atau tidaknya. Jika memang benar, ya mungkin itu bisa didiskusikan ya. Jadi ketika suami marah dan dia sering mengucapkan kata-kata sarkasme, ya bisa saja ya, didiskusikan. Tapi memang ini final, mungkin tidak bisa didiskusikan. Akhirnya dia kembali memilih untuk berpisah. Yang ketiga adalah tidak ada transparansi harta suami. Jadi secara eksplisit dan secara detail dia mengungkapkan bahwa tidak ada transparansi aset yang KDM miliki. Ya mungkin ini adalah menjadi pertimbangan ya Ambu Anu untuk berpisah dengan KDM. Tetapi ya hanya Ambu Anu yang tahu, karena dia yang mengalami dan hidup bersama dengan KDM. Kita kan hanya sekedar mengetahui dari luarnya saja. Tetapi publik menilai memang KDM secara nyata dia seorang pemimpin yang bijak dan mengayomi masyarakat. Tetapi belum tentu dia sukses memimpin rumah tangganya sendiri, karena kembali manusia tidak ada sempurna. Dan mungkin dari netizen beranggapan ya memang kalau laki-laki sedang mempunyai harta dan jabatan maka wanita akan setia, dan sebaliknya jika wanita sedang berkuasa dan memiliki segalanya maka lelaki tidak berguna. Mungkin inilah yang menjadi patron dari netizen yang akhirnya menduga bahwa Ambu Anu mempunyai
idaman laki-laki. Tapi itu kembali kepada mereka, kenapa mereka memilih bercerai, karena mereka yang mengalami. Jadi seandainya ada suatu dugaan bahwa ada suatu tindakan negatif ya, janganlah berlebihan. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Semoga video ini menambah apa yang terjadi tentang KDM bagi kalian fans berat KDM. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.